Kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, yaitu manfaat air dan mineral makro bagi wanita di sepanjang daur kehidupan. Tubuh dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa makanan, tapi hanya beberapa hari tanpa air. Air atau cairan tubuh merupakan bagian utama tubuh, yaitu 55-60% dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak, lean body mass. Angka ini lebih besar untuk anak-anak, dan pada proses menua manusia akan kehilangan air. Cairan tubuh merupakan media semua reaksi kimia di dalam sel. Tiap sel mengandung cairan intraseluler atau cairan di dalam sel yang komposisinya paling cocok untuk sel tersebut dan berada di dalam cairan ekstraseluler, cairan di luar sel yang cocok pula. Air memegang peranan penting bagi tubuh, salah satunya yaitu sebagai pelarut dan alat angkut. Sebagai pelarut ini berfungsi untuk melarutkan zat gizi dan membawanya ke berbagai bagian tubuh. Zat gizi itu dibawa oleh darah yang komponennya 80% lebih adalah air. Jadi, jika dibayangkan, kalau kekurangan air, tentu saja proses membawa nutrisi di dalam semua organ tubuh akan terganggu. Kebutuhan air pada setiap orang itu berbeda-beda, mulai dari usia bayi hingga dewasa dan sampai lanjut usia. Pada usia bayi 0-6 bulan, bayi belum memerlukan air mineral seperti biasa. Yang bayi butuhkan hanya ASI atau air susu ibu. Bayi mulai membutuhkan air sekitar usia 7-11 bulan adalah 800 ml per hari. Dan ketika remaja, kebutuhan itu bertambah sekitar 1.800 ml, sekitar usia dewasa 2.100 ml, lanjut sampai 64 tahun sekitar 2.300 ml, dari 65 sampai 80 tahun sekitar 1.600 ml, dan semakin menurun kebutuhannya ketika usia lebih dari 80 tahun yaitu 1.500 ml. Kebutuhan air tersebut harus terpenuhi karena untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Ketika mengalami dehidrasi akan berpengaruh terhadap seluruh kerja organ dan proses dalam tubuh kita. Cairan di dalam tubuh kita terdiri dari banyak zat, salah satunya adalah elektrolit. Elektrolit ini memiliki peranan penting dalam fungsi tubuh kita. Di dalam darah, urin, jaringan tubuh, dan cairan tubuh kita lainnya terdapat zat yang ternama elektrolit. Nah, elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik, contohnya kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium, dan natrium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Zat kimia terkecil ini dibutuhkan oleh sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Dengan terjaganya keseimbangan cairan tubuh, dapat terjaga pula keseimbangan asam basa. Karena ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang, dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi ini disebut asidosis, sedangkan darah dengan nilai pH lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Alkalosis maupun asidosis mempunyai gejala yang cukup beragam tergantung kepada jenis gangguan yang dialami. Dari sakit kepala, cemas, gelisah, bingung, penglihatan kabur, sampai lemah, sesak nafas, penurunan kesadaran, dan koma. Untuk membantu proses metabolisme, tubuh membutuhkan mineral. Tubuh tidak hanya membutuhkan protein, karbohidrat, dan lemak untuk bisa berfungsi secara optimal. Asupan macam-macam mineral yang memadai juga penting untuk mendukung fungsi tubuh kita. Secara garis besar,
Mineral yang dibutuhkan oleh kita terbagi menjadi dua jenis, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, sedangkan mikromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Jenis-jenis mineral tersebut bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Salah satu keunggulan dari mineral hewani yang sangat dikenal adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan dengan mineral berasal dari nabati. Tidak hanya itu, mineral hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak omega 3. Namun, meski protein hewani memiliki beberapa keunggulan, tidak disarankan untuk mengkonsumsinya secara berlebihan, terutama daging merah. Sumber mineral nabati banyak mengandung magnesium. Meski jarang disebut, manfaat magnesium sangat penting bagi tubuh kita. Salah satu manfaat magnesium yang paling penting bagi tubuh yaitu membentuk struktur tulang. Mineral ini dihasilkan secara alami oleh tubuh atau bisa juga didapat dari makanan yang dikonsumsi, yaitu dari sumber nabati. Selain berperan penting dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, magnesium juga dibutuhkan oleh berbagai bagian tubuh. Senyawa ini penting untuk menunjang kinerja saraf dan otot. Magnesium juga turut membantu menetralkan asam lambung dan melancarkan tinja di dalam usus, sehingga membantu proses ekskresi. Satu mineral yang termasuk ke dalam makromineral yaitu natrium. Mineral yang satu ini sangat populer di halayak karena banyak terkandung dalam garam dan bahan penguat rasa. Walau sering dikaitkan dengan penyakit hipertensi dan dijadikan musuh bagi penderitanya, tubuh sebenarnya tetap membutuhkan asupan natrium untuk membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Asupan natrium yang ideal dalam sehari adalah tidak lebih dari 1.500 mg atau setengah sendok teh garam dapur. Jika merasa kesulitan mengurangi garam dalam masakan, bisa juga mencoba dikurangi konsumsi makanan instan seperti makanan kaleng atau saus-saus yang tinggi akan sodium. Mineral makro berikutnya yaitu kalsium. Kalsium merupakan mineral yang memiliki banyak peranan penting dalam kesehatan tubuh. Selain menjaga kepadatan tulang, kalsium juga berperan dalam pembekuan darah saat luka, mengaktifkan berbagai enzim penting dalam tubuh, dan bahkan dapat mencegah preeklamsia. Beberapa contoh makanan yang kaya akan kalsium adalah susu, yogurt, keju, dan makanan laut. Umumnya, tubuh membutuhkan asupan kalsium sebanyak 1.200 mg per hari. Kebutuhan ini bisa berbeda-beda sesuai usia atau kondisi kesehatan seseorang. Ini adalah fosfor. Fosfor merupakan satu dari 4 jenis makromineral. Dalam tubuh, zat ini memiliki fungsi penting sebagai komponen pembentuk enzim dan sel. Selain itu, mineral ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mengoptimalkan metabolisme tubuh. Idealnya, tubuh membutuhkan asupan fosfor tidak kurang dari 700 mg per hari. Beberapa makanan yang menjadi sumber fosfor diantaranya daging ayam, ikan, dan sapi. Mineral lain yang juga termasuk ke dalam jenis makromineral adalah magnesium. Magnesium diperlukan dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, dan kontraksi otot. Mineral ini juga berperan dalam mengantarkan sinyal pada saraf, mengaktifkan beberapa enzim dalam tubuh, serta menjaga keseimbangan elektrolit. Magnesium banyak terkandung dalam beberapa jenis makanan, yaitu seperti sayuran hijau, alpukat, kacang-kacangan, dan coklat hitam. Dalam sehari, tubuh memerlukan 320-420 mg asupan magnesium.